Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kader IPM se-Indonesia yang saya banggakan. Teriring salam, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Izin memperkenalkan diri, saya Fajar Hibatul Wafi, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cilengsi periode 2019-2021. Pada kesempatan ini, saya diberikan amanah untuk mengisi sebuah podcast di IPM Cilengsi. Podcast episode 9 atau merupakan episode terakhir dalam serial podcast yang dimulai dari bulan November hingga sampai di bulan Januari ini. Di sini saya ingin membicarakan sebuah tema, yaitu IPM masa lalu, IPM masa kini, dan IPM yang akan datang. IPM masa lalu erat kaitannya dengan ketika saya mengawali masuk IPM di tahun 2012. Ketika itu saya kenal dengan IPM ketika pelaksanaan forum ta'aruf dan orientasi. Di situ saya baru tahu, di Muhammadiyah itu ternyata ada ortom yang namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di sini saya beranggapan Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu masa lalunya saja sudah maju. Kenapa saya bilang masa lalunya saja sudah maju? IPM mempunyai gerakan, yaitu Gerakan Pelajar Berkemajuan, di mana gerakan pelajar berkemajuan ini gimana caranya agar kita menjadi seorang pelajar yang maju pemikirannya, menjadi seorang pelajar yang dinamis, menjadi seorang pelajar yang kreatif. Bayangkan 2012 lalu ketika saya mengikuti Fortasi, yang saya pikirkan Fortasi ini ya ajang perpeloncoan dari kakak kelas, ajang dimana pasti memberatkan sekali, tapi ternyata tidak. Di Fortasi ini, di IPM ini, ketika pelaksanaan Fortasi tidak ada yang namanya ajang perpeloncoan. Bahkan barang bawaan pun sudah tidak ada lagi yang namanya barang bawaan yang kurang bermanfaat. Di sini barang bawaannya semua bermanfaat. Konsep acaranya pun berjalan dengan baik. Tidak ada sesuatu hal yang percuma ketika mengikuti kegiatan IPM, khususnya Fortasi kala itu. Di sini saya beranggapan kalau misalkan IPM masa lalu saja sudah dianggap baik, bagaimana nanti IPM di masa depan pasti sangat maju. Pola pikir kader IPM itu sama saja dengan 10 pelajar biasa. Artinya berdasarkan maksud dan tujuan IPM, yaitu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menjalankan nilai-nilai ajaran Islam untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini adalah maksud tujuan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak di masuk IPM ini kita belajar bagaimana menjadi pelajar yang berilmu, terampil, dan berakhlak mulia. Yang saya rasakan ketika saya diranting yang memang tidak seperti sekarang, akses informasi dan teknologinya tidak secanggih sekarang, membuat kader-kader IPM ketika dulu itu sangat semangat sekali ketika ada acara seminar atau event-event lainnya yang dengan niatan agar kita ingin belajar gitu, haus akan ilmu. Ini yang saya rasakan ketika saya dulu diranting memperjuangkan ikatan ini. Masuk di masa kini, IPM masa sekarang sudah sangat luar biasa. Dakwah pun tidak hanya tatap muka, dakwah pun bisa via digital.
IPM zaman sekarang harus menjadi tonggak perubahan. Kenapa saya katakan sebagai tonggak perubahan? Di sini bisa dilihat, di masa kini sekarang semuanya serba canggih. Akses informasi sekarang tanpa batas. Bahkan teknologi pun semuanya sudah terpenuhi. Sekarang tinggal bagaimana kualitas pemikiran kader tersebut. Bagaimana menciptakan gerakan dakwah kreatif di kalangan pelajar Muhammadiyah. Zaman dulu yang namanya mensyiarkan IPM ya hanya mensyiarkannya dengan cara tatap muka dan lisan ke lisan. Tapi zaman sekarang semuanya sudah digitalisasi. Kita bisa melihat kegiatan IPM di sosial media, baik itu di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ataupun bisa kita muat di dalam sebuah website. Artinya ketika teknologinya ini sudah semakin canggih, pola kader IPM juga harus bisa maju. Makanya sering ada kaitannya dengan gerakan dakwah kreatif. Bagaimana kader-kader IPM itu harus berdakwah secara kreatif. Menciarkan kegiatan IPM itu nggak hanya sekedar tatap muka saja, tapi bisa melalui virtual. Di masa pandemi ini, IPM khususnya di Cilengsi, program-program yang biasanya tatap muka, program-program yang biasanya sepertinya akan terlaksana tatap muka, kini berubah menjadi sebuah virtual. Kreativitas itu diuji ketika kita sedang berada dalam keterbatasan. Di momen pandemi ini, keterbatasan kita akan berkumpul itu sangat sulit. Sehingga kegiatan IPM juga yang terbiasanya tatap muka, bagaimana caranya kita merancang kegiatan tersebut akan menjadi sebuah kegiatan yang bersifatnya virtual. Nah, inilah pemikiran-pemikiran ini, tanggap, critical thinking, dan kreatif ini perlu yang namanya dimunculkan dalam kader IPM. Pemikiran kalau IPM itu ya harus mampu, harus bisa survive, harus bisa ketika dibilang siap ya harus siap. Kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir, tapi program IPM tidak boleh stagnan di situ saja. Perkaderan IPM harus tetap berjalan walaupun di kondisi pandemi ini. Karena jantungnya IPM adalah di perkaderan itu. Kalau perkaderannya vakum, maka IPM sendiri akan vakum. Nah, jadi IPM di masa kini yang sudah merasakan yang namanya teknologi canggih dan akses informasi yang sangat luas, mengharuskan kader IPM-nya harus survive dalam menjalankan ikatan tersebut. Jangan sampai kita tergerus yang namanya teknologi yang semakin canggih. Teknologinya sudah canggih, pergerakan kita nggak boleh biasa aja. Banyak kok wadah ataupun cara agar kita bisa menjadi orang yang kreatif lagi. Khususnya tagline gerakan dakwah kreatif dan kekinian. Berkaca untuk IPM masa depan, di IPM yang akan datang ini akan semakin menarik. Kita bisa melihat bonus demografi di tahun 2045, Indonesia Emas 2045. Dikala itu Indonesia digadang-gadang usia produktifnya akan lebih banyak daripada usia yang non-produktif. Hal itu bisa terjadi kalau kita bisa memulai dari masa sekarang. Kalau kader IPM-nya dipupuk secara produktif, dipupuk secara baik, dikaderisasi dengan baik, maka insya Allah kita akan meraih hal itu. Di masa depan teknologi akan semakin canggih, akses informasi akan semakin luas. Jadi pertanyaannya, kader IPM siap atau tidak untuk survive di masa depan? Kalau tidak bisa mempersiapkan
sesuatu hal itu di masa sekarang? Pertanyaannya seperti itu untuk 2, 3, 4, 6 tahun yang akan datang. Jadi pada intinya, kader IPM masa kini haruslah yang namanya kreatif, punya critical thinking yang bagus, agar bisa memanfaatkan atau bisa menyesuaikan dalam setiap kondisi. Kita merasakan yang namanya pandemi ini memuat kegiatan IPM itu yang biasanya tatap muka kini menjadi daring. Tapi kita masih bisa berharap gitu. Kita sama-sama saling berdoa semoga pandemi ini segera berlalu agar kegiatan IPM yang biasanya seru, yang biasanya menarik, yang biasanya ramai, agar bisa seperti itu kembali, agar bisa seperti sedia kala. Poin yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah jadilah pelajar yang kreatif, jadilah pelajar yang kritis terhadap suatu keadaan. Pandemi ini mengajarkan bagaimana kita mengasah kreativitas yang biasanya kita tatap muka, nyaman dengan momen tatap muka ini, tapi kita belajar bagaimana mengkonsep sebuah kegiatan menjadi virtual. Pandemi ini mengajarkan bagaimana kader IPM ini harus survive dalam sebuah keadaan. Kita tidak bisa membuat IPM ini stagnan. Kaderisasi di IPM ini harus berjalan walaupun dalam masa pandemi. Gimana pun caranya harus berjalan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan materi saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, nun wa qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.